Hiyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa pakai masker dan rajin mencuci tangan agar orang-orang di sekeliling kalian juga terhindar dari pandemi ini ya. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas hal yang cukup mengagetkan. Kita akan membahas kejadian yang ada di Reverie, terutama pada hal yang dialami oleh Sabu setelah kejadian tersebut. Oda Sensei tentunya masih belum memberi kita gambaran mengenai bagaimana kejadian jelas setelah Reverie. Banyak hal sebenarnya yang menjadi pengganjal setelah rapat tersebut, dan satu hal yang pasti bahwa rapat tersebut mengakibatkan nama baik dari Sabu pun tercoreng dan tersebar ke seluruh dunia. Nah, kali ini Tamagon akan memberikan teori liar mengenai Sabu yang ternyata menjelang berakhirnya rapat dari Reverie itu, sisi gelap dari kakak Luffy ini pun akhirnya muncul. Nah, apakah sebenarnya sisi gelap dari Sabu ini dan bagaimana ini bisa serta-merta muncul setelah rapat di Reverie? Jadi, kita akan bahas dalam video kita kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, Tamagon ingin memberikan info. Banyak yang bertanya di kolom komentar maupun di DM Instagram mengenai kapan Tamagon membahas manga lain selain One Piece, semisal One Punch Man atau Kimetsu no Yaiba. Nah, kali ini Tamagon merekomendasikan sebuah channel yang dimana membahas banyak hal yang menarik tentang manga-manga yang lagi naik daun, atau mungkin manga favorit kalian dibahas juga di channel ini. Nama channelnya bernama Endesu. Ada manga lain yang dibahas di channel ini dan tentunya pembahasannya pun sangat menarik. Ini berisikan tentang fakta, ulasan, serta review manga chapter terbaru yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Di channel Endesu ini tentunya kita bisa melihat cerita perjalanan si botak berjubah yaitu Saitama, yang dimana di sini terdapat review chapter dari One Punch Man yang selalu terupdate. Di sini juga tentunya ada si Chibi Nezuko-chan yang tidak mungkin kalian lewatkan pembahasannya, bukan? Ada banyak sekali fakta-fakta menarik dan juga unik mengenai anime Kimetsu no Yaiba. Nah, bagi dari kalian yang ngikutin manganya, silahkan langsung berlayar ke Endesu channel ya, dan subscribe dengan cara klik kartu pada pojok kanan atas video ini. Atau, Tamagon sudah cantumkan link channelnya di deskripsi video ini. Tentunya, mari kita support bersama para kreator yang berkecimpung dalam dunia anime dan juga manga. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Reverie adalah dewan yang dibentuk oleh pemerintahan dunia yang terdiri dari 50 pemimpin dunia dan lebih dari 170 negara yang berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Setiap 4 tahun sekali, raja atau ratu berkumpul di Marejua untuk konferensi 7 hari untuk membahas hal-hal yang dapat mempengaruhi dunia. Karena ini adalah pertemuan para pemimpin bangsa, perang skala penuh pun dapat dimulai jika satu raja menghina yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba flashback dulu apa yang terjadi di Reverie. Kita akan mulai dari Garp yang mengobrol dengan Raja Neptune. Dia berbicara tentang bagaimana Reverie selalu diisi dengan persaingan antar negara daripada pertemuan untuk membahas perbaikan dunia. Meskipun bangsa-bangsa di dunia punya gengsi satu sama lain dalam pertemuan itu, nyatanya tidak pernah ada pertumpahan darah. Namun, kali ini terjadi pertumpahan darah. Garp menyatakan bahwa setelah rapat di Reverie ini berakhir, sebuah insiden terjadi mengenai kerajaan Alabasta. Dilihat dari nada bicara Garp dengan Neptune, kita semua tahu hal itu pun sangat serius. Nah, tak lama setelah itu, berita besar pun muncul. Ternyata ada hubungannya dengan Sabo. Berita itu benar-benar mengejutkan tentara revolusioner. Kita bisa melihat pertama kali wajah Dragon yang terlihat sangat amat cemas. Tamagon berspekulasi di sini bahwa Sabo ditemukan di Marejua dan juga ditangkap. Dia sekarang ada di tangan pemerintahan dunia untuk saat ini. Nah, disinilah menurut Tamagon pemicu dari sisi gelap milik Sabo akan keluar. Sabo adalah salah satu dari 2 karakter yang pernah hilang ingatan di manga secara langsung. Satu karakter lagi yang pernah hilang ingatan dia adalah Big Mom. Tentunya masih sangat jelas di pikiran kita mengenai kenapa Big Mom itu hilang ingatan. Masih hangat sekali bahwa bajak laut Big Mom ini mencoba untuk menaiki Wano Kuni melalui air terjun. Namun apa daya, kapal dari mereka ditendang oleh King. Ini pun berakibat fatal bahwa mereka jatuh ke bawah air terjun. Nah, setelah itu, Big Mom pun terlihat hilang ingatan pasca kejadian ini. Pada saat dia hilang ingatan tersebut, dia berperilaku layaknya orang yang sangat baik dan juga ramah kepada setiap orang. Ini tentunya berbeda dengan kelakuan dia pada saat dia sebelum hilang ingatan, tepatnya sebelum kejadian kapalnya jatuh. Nah, yang uniknya adalah pada saat ingatannya pulih kembali, ia ternyata menjadi lebih buruk dari sebelumnya, menjadi lebih gila, lebih kuat, dan tentunya lebih jahat. Ini kemungkinan dikarenakan dia memiliki masa lalu yang sangat mengerikan dan membuat dia trauma akan hal itu. Berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Sabo sekarang. Ketika Sabo ini kembali mengingat masa lalunya, ia menjadi orang yang sangat baik, ramah, dan juga memiliki sifat yang karismatik terhadap semua orang. Namun ini mungkin dikarenakan pelatihan yang dilakukan oleh tentara revolusioner khususnya Dragon. Dragon ini mencoba untuk merubah masa lalu yang sangat kelam yang dialami oleh Sabo pada waktu dia masih kecil. Kemudian itu ditempa oleh Dragon sendiri selama pelatihannya dalam tentara revolusioner.
Dragon ini pun mencoba mengatakan hal-hal yang baik yang dialami oleh Sabo semasa dia masih kecil. Nah, pada nyatanya kita mengetahui bersama bahwa masa kecil yang dialami oleh Sabo ini sangat kelam dan sangat amat buruk. Seperti yang kita ketahui bersama, dia adalah seorang bangsawan yang tidak ingin menjadi bangsawan dan beralih menjadi orang biasa seperti layaknya Ace dan juga Luffy. Setelah itu yang kita ketahui dia dikurung oleh orang tuanya untuk menjadi pewaris tahta. Namun, dia berhasil kabur dan jalan kaburnya pun menerima hal yang buruk, yaitu kapal kecilnya ditembak oleh seorang bangsawan. Jadi poinnya adalah, hal yang buruk bagi Sabo di masa kecilnya adalah para bangsawan itu sendiri. Jadi seperti kasus yang dialami oleh Big Mom, di mana Big Mom pada saat kembali mendapatkan ingatannya, dia berubah menjadi lebih buruk karena masa lalunya yang memang menyedihkan dan juga buruk. Nah, pada kasus Sabo, masa lalunya yang dirubah oleh Dragon yang berakibat masa lalunya baik. Alhasil, pada saat ingatannya kembali, dia pun menjadi orang yang baik. Pada kasus Sabo ini bisa kita sematkan kepada gejala yang dinamakan amnesia retrograde. Amnesia jenis ini ditujukan kepada seseorang yang kesulitan untuk memperoleh kembali ingatannya di masa lalu. Hal yang menyebabkan seseorang mengidap amnesia jenis ini karena pernah mengalami cedera pada otak ataupun pernah menjalani operasi di bagian kepala, sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian memori ingatannya. Nah, pada saat Sabo ini kecil, kapalnya pernah ditembak oleh seorang bangsawan pada saat dia ingin kabur ke lautan. Dari sinilah dia mengalami gejala amnesia retrograde. Kita mengetahui semua bahwa yang menyelamatkan Sabo pada waktu itu adalah Dragon sang revolusioner. Nah, pada saat kejadian tersebut, Sabo ini kesulitan untuk memperoleh kembali ingatannya di masa lalu. Dan tugas dari Dragon ini adalah untuk kembali membantu Sabo mengingat masa lalunya, namun dengan masa lalu yang cerah dan juga baik. Semua hal ini Dragon lakukan karena Dragon tahu bahwa Sabo ini mempunyai kepribadian lain. Kepribadian lainnya tersebut akan muncul sesaat setelah dia mengetahui masa lalu yang sebenarnya yang dia alami, atau yang bisa dibilang ingatan masa lalunya kembali pulih. Jika ingatan masa lalu dari Sabo ini kembali pulih dan mengingat jelas semua hal yang pernah dialami pada masa kecilnya, ini akan membawa kita kepada kasus yang dimiliki oleh Big Mom yang dimana nanti Sabo akan terlihat lebih buruk dari yang kita kira. Lebih buruk di sini mengkerucut kepada hal-hal yang sangat dibenci di masa lalunya, yaitu yang berhubungan dengan bangsawan dunia itu sendiri. Dia tentunya mempunyai kebencian yang berlipat-lipat ganda dibanding dengan sebelumnya, sehingga hati nurani dari Sabo ini pun tidak bisa meredam rasa kebencian yang amat dalam. Tentunya sisi buruknya pun dia menjadi seorang psikopat jika bertemu dengan hal-hal yang berbau dengan pemerintahan dunia. Bisa jadi siapapun bangsawan yang dilihat oleh Sabo ini akan memicu sisi gelap dari Sabo ini muncul, dan berpotensi bangsawan siapapun yang dilihat oleh Sabo ini akan terancam keberadaannya atau hidupnya. Nah, tugas dari Dragon ini adalah memastikan bahwa Sabo ini benar-benar harus dilatih semaksimal mungkin dari kecil. Ini nantinya dia akan menjadi penghancur dari pemerintahan dunia, alias killing machine untuk world government. Dragon tahu apa hal yang dialami oleh Sabo ini semasa kecilnya, dan itu kemungkinan besar nanti kepribadian lain dari Sabo ini akan bangkit nanti pada saat dia melawan seorang bangsawan, dan itu akan memicu memulihkan ingatannya lagi. Nah, kasus kejadian Reverie akan memicu bom waktu yang menyebabkan ingatan dari Sabo ini pun akan kembali pulih, dan sisi gelap yang dimiliki oleh Sabo ini pun akhirnya muncul setelah kejadian tersebut, karena tentunya kebencian terhadap pemerintahan dunia mulai muncul lagi berkat kejadian dari Reverie. Apa kalian masih ingat saat Sabo ini melawan seorang marinir yang bernama Bastille di Dressrosa? Yep, dia tampak sangat senang dan seperti sumringah saat melawan Bastille ini. Tak hanya itu, ia terlihat menghancurkan tengkorak kepala Bastille tanpa ampun dan terlihat sangat menikmati hal tersebut. Seperti layaknya psikopat, bukan? Kemungkinan kepribadian lain dari Sabo ini pun muncul sesaat dia menghadapi para marinir yang berada di sana. Itu juga merupakan bawahan dari bangsawan dunia langsung, bukan? Pada saat dia melawan marinir atau pemerintahan dunia, kebencian yang ada pada dirinya mengambil alih dirinya sendiri. Ini pun memunculkan kepribadian lain dari dirinya. Nah, mungkin itulah sebabnya Sabo saat ini tidak diberikan mandat oleh Dragon untuk melawan marinir secara pribadi. Bagaimanapun, ia sering pergi bersama Koala, bukan? Ataupun ia sering pergi bersama dengan tentara revolusioner yang lainnya. Inilah sebabnya wajah kusut dari Dragon terlihat pada saat dia menerima berita bahwa Sabo ini ditangkap oleh marinir pasca Reverie. Yep, ia takut bahwa nanti kepribadian lain dari Sabo ini tidak akan bisa ia kontrol sendiri. Ini berpotensi akan berakibat buruk bagi dirinya sendiri dan tentara revolusioner. Inilah beberapa alasan yang akan menguatkan bangkitnya sisi gelap dari Sabo pasca dia kembali ditugaskan oleh Dragon dalam misi darinya. Dia hampir terbunuh oleh naga langit. Seorang laksamana mengambil nyawa saudaranya sendiri yaitu Ace. Belum lagi bangsawan dunia memperlakukan anggota revolusioner yang lain yaitu Kuma sebagai budak. Ini sewaktu-waktu akan memicu kepribadian lain dari Sabo akan muncul dalam perang puncak dan menunjukkan kemarahannya kepada bangsawan dunia.